Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo. Sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas sebuah video yang di sini seorang kiai atau seorang gus yang berbicara terkait dengan Ustadz Firanda, yang mana di sini beliau melampiaskan kekesalannya, melampiaskan amarahannya di kajiannya dengan mengatakan Ustadz Firanda bajingan. Mungkin antum sudah pernah mendengarkan video ini atau ceramah beliau ini, tetapi kita akan bahas di sini, yaitu tentunya kita sebagai seorang dai yang menjaga adab, menjaga ucapan, apalagi itu menjadi tontonan khalayak ramai. Nah, di sini tentunya ungkapan ini karena dikatakan Ustadz Firanda itu pernah tersebar memang videonya yang mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga itu atau Wali Songo itu dikatakan katanya adalah wali syaitan, ya, itu yang dikatakan, sehingga muncullah reaksi yang terjadi dari kiai ini. Ya, beliau tentunya membela apa yang bisa beliau bela, tetapi tentunya ya memberikan jawaban atau cara dengan cara yang baik, ya, tidak dengan cara yang kasar, yang tidak menjadikan itu sebagai hal yang tidak mencerminkan sebagai seorang dai. Tidak pantas keluar dari lisannya orang yang difigurkan seperti itu. Ya, saya tidak berpanjang lebar, ya, kita sama-sama menyaksikan, antum saksikan secara keseluruhan, kemudian kita akan bahas, kita diskusi nantinya di kolom komentar, dan antum kalau komentar yang baik-baik, ya. Ayo kita lihat videonya. Kalau harus menasihati dengan cara yang baik, jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo. Sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Saya ingin sampaikan apa? Cara niatnya baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Di mana salahnya? Niatnya baik, membantu orang miskin, tapi caranya salah. Gimana caranya? Dengan mencuri harta para bangsawan, hartanya orang-orang kaya. Dicuri tidak untuk dimakan Kanjeng Sunan Kalijogo, tetapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Oke, sahabat Lampai Channel, itu ya, antum sudah lihat terkait dengan ungkapan kekesalan yang dilakukan oleh Gus ini atau Kiai ini, karena konon katanya yang kita sudah jelaskan tadi itu berdasarkan apa yang dia katakan, bahwasanya Ustadz Firanda mengatakan itu wali Allah, terkait dengan Wali Songo itu atau Sunan Kalijaga itu wali Allah atau wali syaitan.
Nah, di sini teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita akan bahas di sini terkait dengan ungkapan beliau, ya tentunya tadi saya sudah berikan pengantar bahwa seharusnya yang keluar dari lisan orang yang dikatakan figur, seorang kiai yang menjadi panutan, menjadi teladan itu adalah tidaklah keluar celaan-celaan dari lisan mereka kecuali kebaikan yang keluar, ya mereka tidak mencela. Kalau sekiranya tadi dia mengatakan bahwasanya Ustadz Firanda itu mengatakan Sunan Kalijaga itu atau Wali Songo itu adalah wali syaitan, tentunya kita harus menghadirkan bukti-bukti terkait dengan apakah dia wali ataupun tidak. Karena memang dalam Al-Quran kita dapatkan dijelaskan oleh para ulama bahwa wali, ada wali Allah, ada wali syaitan, yang jelas seperti itu. Maka kalau sekiranya kita mendapatkan ya terkait dengan Wali Songo ini, terkait dengan Sunan Kalijaga ini, memang kita dapatkan beliau bertapa di pinggir sungai. Nah, di situ teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya dia adalah wali, kenapa harus bertapa dan harus meninggalkan sholat? Itu yang perlu kita melihat. Seorang wali itu adalah dia menjaga syiar min sya'airillah, menjaga syiar-syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga salat. Nah, kita dapatkan juga di sana terkait dengan kesaktian dari Sunan Kalijaga ini atau Wali Songo, yang mana katanya kalau kita lihat kesaktiannya yaitu dia bisa berjalan di atas air, tapi wallahu alam apakah itu benar atau tidak, ya kita tidak bisa memastikan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terbaik. Namun beliau adalah seorang nabi yang tidak bisa berjalan di atas air. Kita tahu karamah, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah banyak. Bahkan suatu perperangan yang para sahabat itu tidak memiliki bekal, dan Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk menyembelih seekor kuda, ya, tetapi karena memang sedikit di situ kendaraan untuk membawa beban mereka, maka mereka ada sahabat yang menyarankan untuk mengumpulkan bekal-bekalnya prajurit, yaitu para sahabat yang lain. Itu ada yang mengantarkan kurma, ya, 1 butir, 2 butir, sehingga Rasulullah meminta berkah di dalamnya, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah sehingga semua itu orang bisa makan dan tidak habis di tempat itu. Dan masih banyak lagi terkait dengan kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berjalan di atas air. Tidak ada nas-nas yang menceritakan terkait dengan itu. Kemudian ada yang datang yang bertapa saja, meninggalkan sholat, kemudian mendapatkan ilmu yang sangat sakti, bisa jalan di atas air, bisa terbang. Ya, kita dapatkan kalam dari Imam Syafi'i terkait dengan orang yang bisa jalan di atas air, orang yang bisa terbang, ya. Jangan kita tertipu dengan hal-hal yang seperti begitu sampai kita hadapkan itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat juga seperti itu, ya. Para sahabat itu mereka sholat tidak bertapa, tidak harus mencari ilmu ladun, ilmu yang langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, ya, seperti itu. Tapi dia melalui perantaraan diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril juga datang mengajari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak harus bertapa. Para sahabat juga seperti itu, tidak meninggalkan sholat sebagaimana yang terjadi dari yang mereka anggap itu sebagai wali. Makanya ini tadi kita lihat ungkapan kekesalan, kekecewaan yang diungkapkan, ya, terkait dengan figur mereka yang dicela.
yang dikatakan apakah itu wali Allah atau wali syaitan, wallahu alam ya. Makanya kalau jadi wali kita harus posisikan, kita lihat ya, kita harus memuliakan orang sesuai dengan derajatnya ya. Orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka juga wali ya. Mereka wali tidak harus bertapa kamu berhari-hari apalagi meninggalkan salat. Bagaimana pendapatnya antum sahabat Lampa Channel? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan membimbing kita di atas al-haq hingga akhir hidup kita. Demikian, antum berkomentar yang baik-baik sahabat Lampa Channel ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين